dua ya mungkin, Mas Jokowi sama Prabowo. Prabowo saya lebih suka karena lebih terkesan urakan. Jadi kita perlu pemimpin urakan. Jadi militer tapi nilai urakan ya? Urakan. Yang Anda maksud dengan urakan itu? Urakan itu artinya melakukan sesuatu bukan karena mau kurang ajar. Kalau kurang ajar itu kan melanggar aturan, hanya untuk melanggar aturan. Urakan itu melanggar aturan karena ada tujuan tertentu. Ya ketika ya seperti ada gitulah. Sampai kok sampai apa ketika siapa itu Romeo manjat kamar untuk mencium Juliet itu kan menurut saya urakan. Itu padahal nggak ada loh itu. Nggak apa-apa. Di Shakespeare nggak ada. Nggak apa-apa. Kita kan lebih ingin imajinasi. Saya kira gitu. Jadi pesannya buat Prabowo apa? Pesannya buat, tapi dua-duanya buat Mas Prabowo sama Mas Jokowi. Pesannya saya tidak melihat cinta di mata keduanya. Jadi kurang ada kesan jatuh cinta. Nah bagi saya pemimpin kalau nggak jatuh cinta itu gimana? 250 juta memimpin tanpa jatuh cinta. Harus jatuh cinta pada siapa? Ya nggak tahu, terserah. Tapi masyarakat Indonesia jangan munafik masalahnya. Masalahnya sekarang ini cenderung munafik, dianggap bahwa dunia hanya titik terang. Itu salahnya. Teologi harus namanya terang dan gelap itu jadi satu. Pertunjukan wayang yang adiluhung itu, Nana, sorry to say, di sebelah sana pasti ada pelacuran, di sebelah sana ada judi. Jadi untuk Prabowo dan Jokowi haruslah jatuh cinta. Harus ada mata yang terkesan. Aku nggak melihat mata mereka jatuh cinta, gitu. Itu bahaya. Bahaya. Kalau tidak jatuh cinta. Kalau gitu ada untungnya Gus Dur kan, beliau tidak bisa melihat ya. Pak Jaya, ada pesan, nasihat, komentar khusus pada tokoh tertentu, partai atau caleg? Kalau saya kepada seluruh mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden, termasuk sebetulnya saya sendiri, ya. Anda siap mencalonkan diri? Dan kepada SBY, ya kepinginnya, ya begini. Dan satu pada SBY, kepada mereka atau kami yang mencalonkan presiden, sebaiknya lihat-lihat dulu. Kalau Jokowi mencalonkan, lebih baik kita nggak mencalonkan, gitu aja lah. Ya itu aja, ya, dan saya pasti mundur kan. Itu aja ya. Konsisten pesannya. Daripada buang-buang waktu, buang-buang pikiran, buang-buang uang, begitu ya anunya. Ini kelihatan mana yang Jokowi die hardnya tuh kelihatan di meja ini. Ini saya live hard, bukan die hard. Kemudian kalau SBY, silakan Anda SBY masih punya waktu cukup banyak ini untuk melengkapi masa kepemerintahannya dia, dan silakan setelah itu kalau saya itu mengharapkan dia mencalonkan diri sebagai sekjen PBB. Sekjen PBB. Itu jabatan yang saya kira tepat sekali untuk beliau. Setelah mundur ya? Ya, setelah selesai kan. Setelah selesai. Setelah selesai. Dia setelah selesai. Betul, maaf, setelah selesai. Ya, itu yang ulangnya aja. Anda tidak menggunakan setelah dilengser. Enggak, itu provokatif ini. Provokatif Pak Jaya. Mas Jody, ada pesan khusus? Ya, saya kira udah disebutkan tadi nama-nama itu sudah makin mengkerucut, jadi saya nggak perlu menyebut nama. Kita harus memberi kesempatan yang fair calon-calon yang lain, termasuk yang ditentang oleh UI. Saya kira walaupun ditentang oleh mahasiswa UI, diumumkan koran gede-gedean, harus diberi kesempatan juga. Presiden yang mendatang harus strong leader, berani. KPK kita perkuat supaya membenahi aparat-aparat lembaga yudikatif yang itu lemah, karena musuh kita utama adalah korupsi. Kak Glenn. Iya, kalau dari saya sih, saya melihat bahwa semua kandidat-kandidat yang ada ini semua ingin menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka. Tapi menurut saya yang jauh lebih penting adalah berbicara tentang Indonesia ke depan gitu. Indonesia hari ini dan ke depan, dan tentunya masyarakat. Karena jadi nasihatnya untuk siapa? Ada yang spesifik? Buat saya kalau spesifik, kalau buat semua ya pasti berbicara pada hari ini buat semua kandidat gitu. Karena menurut saya hari ini kalau dibilang, saya bilang percaya siapa? Survei. Saya percaya apa yang terjadi di realitas di tengah masyarakat gitu. Itu yang saya percaya, yang saya lihat bahwa hari ini kesenjangan harga bensin dengan minyak di Indonesia Timur sana inflasinya terlalu jauh, itu buat saya itu realitas gitu. Itu dan menurut saya itu menjadi, karena rakyat capek dengan wacana-wacana, rakyat capek dengan jargon-jargon yang ada, dan itu ada dalam 10 tahun ini. Dan menurut saya
kita butuh pemimpin yang kalau perlu nggak perlu kelihatan iklannya banyak lah gitu, tapi memang kelihatan dari prestasi kerjanya dan bagaimana hidup di tengah masyarakat. Saya akan tampilkan beberapa foto dan saya ingin minta masing-masing dari tamu saya untuk mengungkapkan apa yang pertama kali terlintas di benak mereka ketika melihat foto ini. Yang pertama kali, cepat saja reaksinya. Saya mau ke Mbah Tejo dulu. Ini kalau melihat ini Mbah Tejo, apa yang pertama terlintas? Orang tengkurap. Jadi, orang tengkurap ya? Orang tengkurap bagian bawahnya itu. Tapi ada benarnya, katanya Bung Karno membayangkan itu. Terus? Itu untuk Mbak Tejo. Jadi gedung DPR yang terbayang itu ya? Iya. Ini memang betul-betul. Jadi sadarlah kalian bahwa kalian berada di bawah orang tengkurap. Lembaga DPR. Oke, baik. Saya ke Pak, siapa yang berikutnya? Pak Jaya, kalau Anda melihat gambar ini, apa yang pertama kali terlintas di benak? Bukan orang tengkurap. Iya. Ya sebetulnya saya di satu sisi saya mengagumi arsitektur itu, ya indah sekali. Melambangkan sesuatu atau apa? Ya itu kan arsitektur Yunani kan, arsitektur Yunani. Ya kan ini. Tapi sebenarnya saya mendapatkan arsitektur mungkin Pendopo atau Minangkabau atau yang itu. Saya berada di situ sama Mas Jaya Suprana di akhir pemerintahan government Gus Dur. Kita waktu ketemu. Iya. Di dalam istana. Di dalam itu. Di dalam istana. Baik. Mas Jody, kalau yang kita lihat yang berikutnya, apa yang pertama kali terlintas ketika melihat ini? Ini penting sekali dan itu harus melakukan penegakan hukum karena lembaga ini masih penting selama polisi, jaksa sampai ke Mahkamah Konstitusi masih belum berfungsi seperti kita harapkan. KPK harus kita dukung dan nanti kerjasamanya dengan presiden yang akan datang. Yang berikutnya untuk Kakak Glenn, kita lihat apa yang terlintas ketika melihat ini. Ini ya dua tokoh yang menurut saya ini sih kayak Batman and Robin gitu ya. Batman and Robin. Batman and Robin gitu. Dan dalam arti ini dua tokoh yang luar biasa menjadi founding fathers. Selain founding fathers juga punya cara pola pikir yang berbeda, perspektif tentang Indonesia, bagaimana membangun Indonesia secara sistem, tapi tetap bisa bekerja sama gitu. Dan ya kalau istilahnya saya ngeliat Soekarno penyimbang pemikir dari Hatta juga sebaliknya. Oke. Ada bonus satu untuk Mbah Sujiwo Tejo. Saya ingin minta komentar yang ini. I love you. I love you. Itu khusus untuk Mbak Tejo komentar. Dan saya suka spontanitasnya, saya hargai. Orang-orang kan bilang masak pakai rambut cepol marah, terus pakai baju batik marah. Kenapa ibu negara kok suka marah-marah? Justru karena itu dia sangat manusiawi, tidak jaim. I love you. I love you.